SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin dengan visi sekolah unggul, berbudi, dan berprestasi. Berdiri sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas yang dapat menjamin mutu pendidikan agama serta kualitas akademik secara integral. SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki misi memahami ajaran Islam dengan membimbing peserta didik untuk memahami ajaran agama Islam secara komprehensif, mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, membantu peserta didik menjadi pribadi yang mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekolah unggulan. SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin membangun budaya sekolah yang membelajarkan dan mendorong semangat keunggulan. Penjamin mutu dengan mengembangkan sistem dan manajemen sekolah yang berbasis penjamin mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kompetensi pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Widya Dharma Klaten. Perkenalkan, saya Zendi Pradikta dengan nomor peserta PPG 205007036365 dan nomor induk mahasiswa PPG 238090524. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Pada kesempatan hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan sebagai ujian kompetensi guru. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajar recount teks untuk kelas 8. Oleh karena itu, mohon bimbingan dan masukan demi perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. Okay, today we have an English class. Please, Mbak Naura, lead to the prayer first. To begin our class today, let's pray together. Thank you. Okay, thank you, Mbak. Let me check your attendance first before we start our class. Alivia Zahrina, Adelia Catherine, Asri Aika Nafiah, Kaila Melani Putri, Alma Hira, Naura, Nurasmi. Before we begin or continue our materials in this time, I would like to invite you all to play ice breaking. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, tentu kita lelah kan dalam seharian sudah mengikuti pembelajaran. Nah, untuk memulainya kita akan memulainya dengan ice breaking terlebih dahulu. So you will get a reward like this one. The rule is very easy. You have to spin this bottle until it can stand in this table, like this one. Like this one. Okay, when you succeed to make this bottle stand up on this table, you might take this one and return to your line. Jadi nanti ketika kalian berhasil menaikkan botol ini, boleh ambil satu, kemudian balik ke belakang. Nanti lagi ambil dua, boleh kalau berhasil membuat botol ini berdiri. Okay, are you ready?
Oke, ayo Mbak, silahkan berbaris terlebih dahulu. Ayo, tarik hasil. Baik, bagi yang belum kebagian, nanti bisa dipakai buat bonus ya. You might get it as a bonus when you can answer my question. Please prepare your English book. Take it from your bag and put it on your table, please. Oke, silakan disiapkan buku paket sama buku tulis untuk belajar bahasa Inggris. Any students who don't bring the book, yang nggak bawa buku, raise your hand. Okay, no problem. You might join with your friends. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang recount text. Namun sebelum kita mempelajari recount text ini, saya akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran atau learning objective. Yang pertama, tujuan pembelajaran dalam mempelajari teks recount ini adalah mengetahui makna tersirat dan tersurat yang terdapat dalam recount text. Kemudian, yang kedua adalah dapat membaca teks recount berupa pengalaman pribadi dengan pronunciation yang tepat. Pronunciation itu apa? Pronunciation itu adalah pengucapan yang tepat. Seperti itu. Yang ketiga adalah atau yang terakhir adalah supaya kalian bisa menyusun dan menceritakan kembali pengalaman yang pernah kalian lalui dalam bahasa Inggris. Tentu semuanya pernah memiliki unforgettable experience kan? Nah, tentu apabila kalian ingin menceritakan dalam bahasa Inggris, membutuhkan langkah-langkah yang tepat sehingga teks tersebut bisa menarik dan runtut. Selain itu, kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu? Alasannya apa? Kenapa kok perlu belajar bahasa Inggris? Pertama, dalam materi teks recount tadi kita bisa menceritakan pengalaman terkait dengan apa yang kita lalui. Nah, barangkali video ini akan bisa menjadikan inspirasi kalian kenapa kok belajar bahasa Inggris itu penting. Demikian terkait dengan motivasi terkait pentingnya belajar bahasa Inggris. Ada yang bisa menyampaikan salah satunya apa? Satu saja. Raise your hand please. Mbak, bisa melanjutkan di perguruan tinggi yang sesuai dengan yang dicita-citakan. Oke, bagus. Selanjutnya satu lagi, Mbak Naura. Sebagai bahasa internasional, sehingga ketika kalian belajar bahasa Inggris dan menguasainya dengan baik, maka akan lebih mudah dalam berkomunikasi secara global. Terlebih bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah, itu adalah beberapa manfaat dari pentingnya belajar bahasa Inggris. Sebagai asesmen kesiapan awal, kita akan bermain dengan asesmen berbasis
game, yaitu word wall. Silahkan dikeluarkan tabletnya. Oke, silahkan di scan ya. Baik, dalam asesmen awal ini kalian bisa drag and drop ya, sesuai dengan bentuknya. Maksudnya adalah di situ ada kata kerja bentuk pertama dan kalian sesuaikan untuk mengubah jadi bentuk kedua, baik reguler maupun irregular verb. Is it difficult? Finish. Thank you very much. Time is up. It is for assessment awal atau assessment diagnostik dulu untuk melihat peta dari kemampuan kalian. Sekarang kita akan masuk ke dalam text recount ini. Any students know what is recount text? Oke, mungkin kalian masih bingung terkait dengan recount text ini. What did you do in the weekend? Any students want to answer? For the example, in the weekend, I went to zoo with my family. I went to the zoo with my doctor, brother, and also my parents. I felt happy to go there. And then I bought some light food to my sister. Seperti itu. Jadi text recount adalah teks yang menceritakan pengalaman. And then what did you do in the weekend yesterday? Mbak Naura, what did you do? I ate meatball. And then any other students want to share their experience on the weekend? How about you? What did you do yesterday on the weekend? I ate nasi padang. Okay, thank you. Jadi ada yang makan nasi padang, ada yang makan bakso, dan lain sebagainya gitu ya. Saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok seperti kelompok asesmen awal pada waktu kemarin. Kan pernah tes psikologi itu kan, ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah, masih ingat terkait dengan hasil tesnya tersebut? Ada yang lupa? Nanti saya bukakan catatannya kalau lupa. Alhamdulillah sudah ingat semua ya. Nah, sekarang silakan membuat atau duduk secara berkelompok di tempat duduk masing-masing. Auditory, visual, dan juga kinestetik. Ada 5 kelompok ya, totalnya ada 5 kelompok. Mejanya boleh berubah-ubah atau ditata dulu. Baik, kemudian tadi sudah saya bagikan barcode masing-masing untuk yang auditory maupun visual dan kinestetik juga. Silakan bisa scan barcode ya. Apabila sudah di scan barcode nanti digilir ke temannya. Sudah Mbak, sudah di scan? Oke, di scan dulu.
kelompok yang auditori. Sudah? Sudah di-scan? Kinestetik 3 orang ya. Oke, yang untuk yang kinestetik silahkan bisa mencari referensi untuk menjawab soal yang saya berikan, bisa dari auditori, bisa dari melihat audio, mendengarkan audio, melihat gambar, ataupun mencari dalam buku teks. Dengan jalan-jalan ataupun mau keluar misalnya mencari referensi di luar boleh. Silahkan untuk yang kinestetik. Sebagai penutup ceritanya, cerita menyampaikan pelajaran yang dapat yang penting dari pengalamannya itu. Inilah penutupnya. Yang meliputi yang biasanya berisi bersama atau cerita. Nanti dekat. Kami ketakutan dan kami keluar dari sungai. Terus Kami menyesal karena kami tidak mematuhi guru kami. Sebagai penutup ceritanya, pencerita Ya, menyampaikan silakan pelajaran yang berdiskusi dapat ya. dia petik dari Ini udah hampir pengalamannya selesai. itu. Inilah penutupnya. From this experience, I learned that we must listen to our teacher and obey their advice. Kenapa ada kesulitan? Oh iya. Have you finished? Okay, so recount text has 3 main parts. What are they? The first one is good. The second one is series of event, and then the last reorientation. Okay, very good. In reorientation is optional. So dalam recount text bagian ketiga atau warga ketiga itu adalah reorientation. Sedangkan reorientation itu optional. Maksud dari optional itu dalam sebuah teks recount boleh ada atau boleh enggak. Apa sih reorientation itu? Simulasi. Sedangkan orientation menjelaskan tempat, kapan, kemudian siapa. Kemudian event adalah urutan peristiwa yang terjadi. Baik, saya akan memberikan amplop secara acak yang berisi gambar dan juga deskripsinya. Nanti kalian bisa menempelkannya di lembar yang saya bagikan. Kemudian nanti akan ditempelkan di papan tulis atau di tembok di sekitar. Iya. Apabila sudah selesai menempel, nanti setiap kelompok giliran menuliskan kata kerja yang ada di sana di bawah kertas ini. Ada yang tanyakan? Baik, silahkan. Silahkan berdiskusi untuk mengurutkan
gambar yang ada dan deskripsinya di bawahnya. Sudah kesulitan? Silakan bisa mencari di kampus apabila kalian menemukan kosakata yang sekiranya sulit untuk diterjemahkan. Oh sudah? Sudah. Oke, silakan coba. Sudah semua ya? Baik, jika sudah, sekarang silakan semuanya berdiri melihat punya teman yang lain sambil di bawahnya atau di sampingnya ditulisi kata kerja bentuk kedua yang kalian temukan di sana. Bawa pulpennya masing-masing. Yuk semuanya berkeliling ya. Berkeliling boleh dari sini, sana atau dimanapun. Kata kerja bentuk kedua yang sudah ditulis tidak boleh diulangi kembali. Ayo. Pulang. Oke, sambil saya cek ya apakah urutannya sudah benar atau belum. Ayolah. Ini kita cari. Iya nggak? Dan silahkan diingat-ingat atau dihafalkan kosakata yang sekiranya baru bagi kalian. Kegiatan terakhir, kalian menyusun teks recount. Di sini akan saya berikan kejadian yang berurutan ya, atau gambar berseri tentang kegiatan yang pernah kalian lakukan. Nah, ini sudah urut, kemudian kalian tinggal menuliskan time, waktunya kejadiannya kapan. Aktivitas yang sekiranya berada di gambar itu apa saja. Kemudian outline maksudnya tentang deskripsi yang ada di gambar. Tentu dideskripsikan dengan menggunakan simple past tense karena kejadiannya sudah terjadi atau berlalu. Selanjutnya, nanti apabila sudah selesai mengerjakan ini, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mepresentasikan atau membaca apa yang kalian telah diskusikan. Oke, ada yang tanyakan? Baik, saya bagikan. Boleh membuka kamus ya untuk mempermudah kalian dalam mencari kosakata yang sulit.
Sudah selesai? Ada sangat sulit yang dari sana. Kegiatan apa? Definition. Kedua adalah opening ceremony maksudnya. Oh, karena salah. Kemudian apa mau dulu? Charity ya, charity itu kayak baksos. Ini adalah kegiatan outbound ya. Terus give to prize. Terus take photo to close the activity. Silakan ditulis, nanti apabila ada kosakata yang sulit dicari di kamus. Baik, ada yang masih mau didiskusikan? Nah, kegiatannya ini kegiatan apa nih? Menurut kegiatan apa? Semua dari rangkaian acara itu bilang kegiatan apa? Skema. Yang pertama itu kumpul ya kan? Mereka naik truk, kemudian sampai di tujuan, terus pembukaan outbound atau outbound, kemudian api terus menyelesaikan kegiatan dengan foto. Ini silakan ditulis dan disusun kembali. Okay, class, have you finished? Okay, good. Please, one of you to send one representative and deliver about your discussion result. Jadi silakan setiap kelompok mewakilkan satu siswa untuk membacakan hasil dari diskusinya. Oke, dimulai dari kelompok 1 ya. Yuk Mbak, siapa yang mewakili silakan. Yang lain tolong diperhatikan. In the morning at 6 a.m., we preparation before departure for camping, take attendance before leaving. At 7 a.m., we start the opening of the camping event. At 9 a.m., the school principal and teachers distributes basic necessities to local residents. At noon, 11 p.m., students begin the rigging activity with the stick they bring. At noon, 30 p.m., the teachers distribute prize to the winner. On the last day, we had a photo together before we quit. Okay, thank you very much. Give applause to the friends. For the next presentation, the second group, Mbak Naura, or the friends, please. On this day, 9 grade students gathered in Tahura Bandur to have outdoor. At 8th, they start to have opening ceremony before outdoor. They look anxious and happy. One of the students got punishment on the outboard. The instructor gave punishment as a consequence. We played another outdoor activity. The game was challenging and we were interested. The instructor gave 3 words for students who look active and had good performance. Before we went home, we took photos to memorize the moment. Finish? Okay, give applause to your friends. Give applause to your friends. Sekarang adalah kelompok terakhir yang akan merepresentasikan hasil diskusi dari penyusunan teks ringkal. Baik, yuk yang mewakili dari kelompok ini siapa? Jasmine. In the morning at 6 a.m. we prepare
applause, children. Baik, itu adalah presentasi terakhir dari penyusunan teks recount. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kesempatan hari ini, kita akan melaksanakan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Refleksi pembelajaran ini sangat penting untuk memberikan feedback maupun pengalaman belajar kalian. Baik, untuk melakukan refleksi, silakan scan barcode ini. Yuk, silakan scan. Sudah, kemudian nanti akan ditampilkan, maksudnya komentar kalian akan ditampilkan di layar. Kalian tidak perlu malu untuk menuliskan refleksi atau apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini, karena nama kalian tidak akan dicantumkan gitu ya. Dua menit lagi untuk mengisi refleksi. Baik, sudah cukup untuk kegiatan refleksinya. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks recount adalah teks yang menceritakan pengalaman dari penulis terkait dengan pengalaman yang terjadi di masa lampau. Kemudian bagian dari teks recount ada 3. Yang pertama adalah orientation, event, dan juga reorientation. Teks recount juga bisa berfungsi untuk memberikan pesan moral bagi pembaca. Jadi untuk mendapatkan pengalaman itu kita tidak perlu mengalami sendiri gitu ya, tapi kita bisa membaca dari pengalaman yang dituliskan orang lain untuk kita. Itu. Ada yang tanyakan? Baik, hari ini tidak ada PR. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kesempatan sore hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.